Rifki, gua... Dia sujon terus tante. Emang sering gitu kan? Jarang kok. Kalau kepedesan. Aku jadi makin khawatir sama El. Kata kasir beberapa jam yang lalu, dia udah pulang. Tapi kenapa belum sampai rumah? Aduh El, kamu kemana sih nak? Kamu tenang ya. Kita cari lagi di jalanan sekitar sini. Siapa tahu dia mampir di suatu tempat. Yuk. Bentar mas, nomor gak dikenal. Halo? Ibu di mana? Hel, kamu tuh di mana sih? Ibu tuh khawatir sama kamu. Ibu cari-cari kamu dari tadi. Ibu sampai ke supermarket nyariin kamu. Kamu juga HP nggak dibawa. Ibu nggak bisa hubungin kamu. Ibu nggak usah khawatir, El baik-baik aja kok. Soalnya tadi kan El ketemu teman di jalan, terus dia nganterin pulang. Maaf ya Bu, jadi bikin khawatir kayak gini. Oh ya, Michelle udah di rumah ya? Ya udah, ibu pulang sekarang ya. Ya udah, El tunggu ya. Di sini. Kayak hantu tau gak sih? Lu diajarin sama siapa sih? Kalau ngasih barang ke orang tuh pakai tangan kiri dan nggak bilang makasih. Siapa? Makasih. Gitu dong. Sama-sama. Duduk. Ya udah, Kamu banget berdiri duduk kayaknya. lagi. Tinggal duduk. Alhamdulillah, El udah di rumah mas. Syukurlah. Sekarang aku antar kamu pulang ya. Aku udah gak sabar ingin kenalan sama El. Selama ini kan kamu bilang kalau El tuh begini begitu. Aku penasaran banget sama El. Yuk. Mau ngapain? Mau ngapain coba deket-deket? Mau ngomong serius ngomong. Udah ngomong. Lo kenapa sih? Segitunya banget sama gue untuk urusin masalah gue. Lo ngotot sama gue harus minta maaf dan berdamai sama Aldino. Itu kenapa? Lo pasti khawatir banget ya sama gue. Lo takut gue masuk penjara, terus nanti di DO dari sekolah, terus nanti lo jadi gak bisa ketemu gue, dan jadinya lo akan rindu terus sama gue, gitu kan? Lo bisa balikin 10 detik gue barusan gak? Karena dengan bodohnya gue mikir lo itu serius gitu. Ya, tapi faktanya 10 detik pertama tadi gua emang serius. Jadi buruan deh jawab. Gua nggak bisa penasaran orangnya. Nanti gua akan susah tidur. Bodoh Dan amat, nanti gue akan nggak sakit, peduli too much information. Ya udah Michelle, makanya jawab. Gua serius. Oke. Berhubung gue adalah anak pramuka yang teladan, gue bakal jawab. Ya sebenarnya gue ngelakuin hal itu karena gue cuma pengen mengamalkan dasar dharma pramuka yang kelima. Lo tau itu apa? Rela menolong dan tabah puas lo. Gua baru tahu kalau selera humor lu tinggi banget. Lucu. Iya nggak kayak lo rendah. Ih, gak nyangka gua. Gak nyangka. Iya. Kok gue? Ibu. El, Lah ibu diantarin siapa? Kok diem? Ibu, mohon maaf. Kalau lurus terus ada jalan tembus nggak ya? mentok mas. Mendingan mundur aja nanti muter balik di belakang. Oh, terima kasih. Maaf ganggu. Makasih ya mas. Iya. El,
Ibu tuh khawatir banget sama kamu. Ibu sampai samperin kamu ke supermarket nyariin kamu. Lain kali kamu itu kalau pergi, bilang dulu dong sama ibu. Ibu jadi nggak khawatir sama kamu. Ya maafin, tadi kedesak banget soalnya. Hai Tante. Maaf banget ya udah bikin Tante jadi khawatir soal Michelle. Tadi nggak sengaja ketemu sama Michelle di jalan, terus kita sama-sama ketemuan sama teman-teman. Kamu yang waktu itu motornya mogok di depan rumah lama kita itu kan ya? Betul banget Tante. Ya emang sih kalau wajah di atas rata-rata tuh pasti tak akan terlupakan. Kamu bisa aja. Nama kamu siapa? Nama saya... Nggak usah kenalan sama dia. Nggak usah mau kenal juga, emang cowok aneh soalnya, Bu. Nggak usah. Ibu khawatir sama kamu. Taunya kamu malah jalan sama pacarnya. Kok pacar? Gak ada pacar. Dia tuh cowok aneh, Bu. Tau gak anehnya kenapa? Masa dia maksa El buat ngambil jaket di rumah, padahal kan El bisa kasih besok. Sekarang memang bukan pacar Tante, tapi nanti pasti jadi pacar. Ya kan? Nggak usah sosok ngaku. El, Enggak. El masuk, buruan mau ngasih jaketnya dia biar dia cepetan pulang. masuk dulu yuk nak, kita makan malam bareng. Enggak. Siapa yang bilang dia kasih makan di rumah kita nggak ada? Jadi mendingan lo sekarang pulang daripada bokap lo nyariin, ya? Lu kasihan, ntar khawatir kayak ibu tadi ke El gimana? Ya kan? Makasih ya Tante, dengan senang hati. Tante baik banget. Kebetulan saya juga lapar, belum makan. Tuh El dengerin, kasihan. Dia tuh nganterin kamu pulang. Sekarang dia lapar. Yaudah yuk, kita masuk aja makan malam bareng yuk. Iya Tante. Ya. Nyokap lu tuh baik banget ya. Nggak kayak lu. Mas, aku turun di jalan aja ya. Loh, kenapa? Biar aku antar kamu sampai rumah aja ya. Ini tanggung banget loh, udah dekat rumah kamu. Kayaknya hari ini bukan waktu yang tepat ya untuk ketemu sama El. Begitu. Next time kita atur waktu lagi ya. Sepertinya Mila masih ragu memperkenalkan aku sama putrinya. Apa dia masih meragukan hubungan ini? Padahal aku benar-benar ingin Mila itu bisa menjadi pengganti sosok ibu untuk Pak Rifki. Tumben pedas, Bu. Perasaan tadi ibu ngasih cabenya cuma dikit kok. Bu! Apa? Gua ke... Ya ini gue mau ngambilin lu, Michelle. Susah banget Tante, lihat deh. Cepetan! Kurang. Nah, dikit lagi. Rifki, gua... Dia sujon terus Tante. Emang sering gitu kan? Jarang kok. Kalau kepedesan. Tapi tahu nggak mitosnya cegukan tuh apa? Tante tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Cegukan ya bukan aja lah. Ada mitosnya. Mitos cegukan itu Udah mau mulai narsis, Bu, jadi dengerin aja. Nah, lanjut. mitos cegukan itu ninggiin badan. Ya, tapi gue nggak kebayang sih kalau lu tiap makan pedas cegukan. Lu harus tinggi apa lagi? Tante harus ganti pintu, Tante. Harus jebolin lagi sampai atap kayak. Nggak lucu tau nggak? Siapa yang lucu ya? Ternyata kalian berdua lucu juga ya. Enggak, Bu. Angkat sih. Ganggu tau gak sih? Dimakan juga. Kalau ganggu,
Udah kan? Udah. Mana Rifki? Tante ini tante masak sendiri ya? Enak banget tante. Mirip banget sama masakannya mama. Oh ya? Kalau gitu salam ya buat mama kamu dari tante. Mama udah meninggal tante. 2 tahun lalu. Maaf ya, tante jadi ngingetin kamu sama mama kamu. Nggak apa-apa. Terus sekarang kamu tinggal sama siapa? Saya berdua sama papa. Pasti kamu kangen dan keinget sama mama kamu terus ya? Ya, kangen sih pasti tante. Ya tapi nggak kesepian sih karena punya teman-teman yang banyak yang udah kayak keluarga gitu. Maaf, ini jadi bikin suasana nggak enak ya? Enggak. Enggak, nggak apa-apa. Tambah lagi loh. Tambah. Nih. Ya udah. Lapar kan katanya? Tenang. Mana Michelle? Katanya mau telepon gua. Padahal ada janji loh. Atau jangan-jangan dia lagi dimodusin sama Rifki. Gua telepon deh. Sal, gue minta tolong dong. Tolong ambilin jaket gua karena abis makan ini gue mau cabut, gak enak. Soalnya udah kemalaman. Widih, semenjak kapan lo bilang minta tolong? Tuh, bentar. Tolong dong. Bentar. Mau saya cuci tante? Jangan nggak usah. Biar tante aja yang nyuci ya. Jangan tante, udah nggak apa-apa. Ini kan saya yang makan. Lagi pula saya juga cowok mandiri kok. Udah biasa nyuci sendiri. Beneran nih? Bener? Ya udah kalau gitu tante tinggal dulu ya. Iya tante. Halo, di sini Michelle. Ada apa ya, Alino? Kok lo yang angkat HP-nya Michelle? Sorry ya, kenapa gue yang angkat? Karena gue lagi ada di rumah Michelle dan gue habis makan bareng sama Michelle dan nyokapnya Michelle. Gue saranin lu gak usah telepon Michelle karena gue tahu lu emang palbis doang sama Michelle. Tapi Udah ya. Ya, gue matiin ya. Jangan ganggu PDKT-an gue sama Michelle. Dah. halo. Halo. Jadi udah sejauh ini usaha Rifki buat deketin Michelle. Bahkan dia udah makan malam bareng sama nyokapnya Michelle. Itu dong, makasih ya. Lain kali ya, kalau abis pinjam jaket gua, balikinnya itu dicuci dulu, dikeringin, disetrika, ya habis itu dikasih parfum biar wangi. Parfum lu juga gak apa-apa? Bisa nggak usah bawel nggak sih? Kan lo minta sekarang. Mana sih? Ya bisa, lu gak mau jadi partner hidup gua? Siapa yang mau? Lain kali inisiatif. Ngapain nggak mau? Gue nggak mau, ngapain dulu? Gua mau nyuci piring gue, lu mau cuciin? Enggak. Masnya kan nggak usah kasar-kasar kan bisa. Pegang dulu ya. Tante, makasih ya udah ajak saya makan di rumah Tante. Sering-sering datang ke sini, kehadiran kamu diterima loh di rumah ini. Iya Tante, makasih udah baik banget sama saya. Sebagai gantinya, saya janji saya akan ngejaga dan ngelindungi Michelle terus. Nah, dikira gue toko kali ya. Nggak usah. Mending lo pikirin diri lo sendiri ya. Biar nggak bikin banyak masalah lagi di sekolah. Kamu kok gitu sih? Faktanya,
Tapi kelihatannya dia cowok yang baik dan bertanggung jawab kok. Tuh, dengerin feeling orang tua, apalagi ibu. Jadi, mulai saat ini gue akan ngejaga dan ngelindungin lo terus ya. Oke? Karena laki-laki sejati itu harus bisa bertanggung jawab, bener nggak Tante? Iya betul. Mudah putusnya ya. Bosen gue dengernya. Kok pulang? Ya, gue pamit dulu dong. Kalau gitu Tante, saya pamit ya. Sekali lagi makasih Tante. Iya, hati-hati ya. Ya. Besok kita ketemu ya. Kalau ketemu ya. Ketemu lah, kan satu sekolah. Dah. Kayaknya temen kamu itu orangnya baik dan bertanggung jawab. Ibu salah menilai orang kali ini. Karena dia itu sangat ngeselin banget. Jadi mending kita masuk. Daripada masuk panik. Selamat pagi semua. Mulai hari ini saya harus menegakkan disiplin. Jadi tidak ada lagi boleh yang main-main. Bajunya dirapiin. Kalau masih ada rambutnya yang gondrong, saya akan botak dan tidak boleh masuk ke sekolah. Yang masih berada di luar, segera masuk. Karena jam pelajaran segera dimulai. Jangan ada lagi yang main-main. Michelle, kamu turun ke sini, turun. Tuh kan disuruh turun, ayo cepetan. Ayo. Daripada dihukum, ayo cepetan. Enggak. Gue nggak mungkin kabur lagi dari Pak Togar. Cepat masuk. Ngapain mau nyamperin Pak Togar? Hah? Nanti Rapi. dihukum. Kalau gue sama lo, malah tambah hukuman tau nggak? Sosial. Justru kalau lu nggak sama gue, lu akan sial. Ayo. Kalau di sini saja kalian tidak disiplin, bagaimana kalian di luar nanti? Lu bisa nggak sih nggak usah narik? Tuh, hampir nabrak. Lepasin Rifki. Gue bilang gue nggak mau bolos lagi sama lo. Yang mau ngajakin lu bolos siapa? Gue mau ngajakin lu lewat pintu belakang, nggak lewat sini. Mana emang? Sakit tau nggak sih Rifki? Gak usah geret-geret, kebiasaan banget sih lo. Oh, lu bisa sendiri? Bisa. Yakin? Yakin. Lu udah kenal sama gedung sekolah kita yang lama ini? Udah tahu lu? Hah? Belum kan? Gua tahu. Gua mau ngajak lu lewat pintu belakang. Kenapa lu harus sama gua? Karena di pintu belakang itu wilayah anak IPS. Kalau lu nggak sama gua, lu nggak bisa lewat sana. Emangnya kena kebuka apa? Yakin lah, di sana ada anak-anak IPS kok. Ada Nadif juga, udah siapin semuanya. Mau ikut nggak? Enggak. Oh, lu mau lewat pintu depan? Mau. Ketemu sama Pak Togar, dihukum sama Pak Togar? Iya? Ya udah nggak apa-apa, terserah lu. Ntar gue tinggal lihat lu aja. Gak usah galak-galak ngomongnya, biasain aja. Terserah deh, gue udah baik juga sama lu. Mau lewat apa enggak? Mau. Ya udah, yuk. Ini tinggal lurus doang kok. Nyebelin. Ngapain lu di sana? Berasa modal lagi lu. Ayo. Iya, ayo. Banget. Pantas Ale jago berkelit. Pas kita tanya soal Rara, Ale yang ada lawan. Isi. Bukain dong, gue masuk. Buat apa Nona kesini? Sudah tahu toh, ini area IPS. Bukain aja gerbangnya. Gue yang nyuruh dia loh sih.